Selamat datang. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana bahasa dan masyarakat saling berhubungan melalui kajian sosiolinguistik. Sebelum kita membahas pengertiannya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dikaji dari sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Sementara sosiologi bahasa lebih fokus pada hubungan timbal balik antara faktor sosial dan bahasa itu sendiri. Menurut Holmes dan Wardaug, sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks sosial sehari-hari, dan bagaimana norma serta hukum sosial mempengaruhi bahasa. Linguistik itu sendiri pada kajian sosiolinguistik terbagi menjadi dua, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik merupakan studi bahasa yang fokus mengkaji bahasa itu sendiri, atau dapat dikatakan mengkaji bahasa dari dalam, yaitu dari bunyi, bentukan kata, kosakata, dan tata bahasanya. Definisi bidang mikrolinguistik diperkenalkan oleh George L. Trager, 1949, pada artikelnya Studies in Linguistics. Sementara makrolinguistik mengkaji bahasa dalam lingkup yang luas, yaitu bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa, atau bidang ilmu interdisipliner, maupun bidang terapan. Bidang ilmu interdisipliner merupakan penggabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu antara disiplin ilmu bahasa dengan disiplin ilmu lainnya. Objek kajian sosiolinguistik cukup luas. Mulai dari bagaimana bahasa itu ada, bagaimana bahasa itu digunakan, dan bagaimana bahasa tersebut dapat bertahan dalam masyarakat. Sebagai ilmu yang mengkaji hubungan bahasa dalam kehidupan sosial, maka ilmu ini tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang menggunakan bahasa. Objek kajian sosiolinguistik mencakup variasi bahasa, pelestarian bahasa, tindakan berbahasa, dan perencanaan bahasa. Semua ini membantu kita memahami bagaimana bahasa berkembang dalam masyarakat. Pertama, kita bahas variasi bahasa. Variasi bahasa muncul karena keragaman penutur dan konteks sosial. Hal ini termasuk dalam konsep diglosia, di mana satu bahasa bisa memiliki berbagai fungsi dalam situasi komunikasi yang berbeda. Keragaman ini memunculkan berbagai macam variasi. Satu variasi bahasa bersifat perorangan adalah sejumlah bahasa yang dikuasai dan mampu digunakan oleh seseorang dalam situasi komunikasi tertentu. Dua variasi perubahan bahasa adalah setiap bahasa tidak luput dari perubahan, baik itu karena kebutuhan kosakata tertentu, atau perubahan dari gramatika dalam bahasa itu sendiri. Tiga, dualitas fungsi variasi bahasa adalah variasi yang muncul dari satu bahasa tetapi memiliki fungsi berbeda dalam komunikasi. Disebut dengan diglosia. Objek kajian kedua yaitu pelestarian bahasa. Bahasa adalah bagian dari kehidupan, yang dapat terlahir, lestari, hilang, punah atau mati. Bahasa baru dapat lahir akibat dari kebutuhan komunikasi atau adanya kontak bahasa. Bahasa tersebut dapat bertahan apabila penuturnya masih menggunakan dan melestarikannya. Selanjutnya yaitu objek kajian ketiga, jenis bahasa. Bahasa memiliki berbagai macam jenis jika dilihat dari letak geografis penutur, kedudukan sosial, usia, gender, dan lain sebagainya. Bahasa dan tindakan. Proses komunikasi tidak dapat dilepaskan dari norma, aturan, dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat bahasa. Saat seseorang berbicara, secara tidak langsung ia juga sedang melakukan sebuah tindakan. Objek kajian bahasa dan tindakan adalah tindak tutur dan kesantunan. Tindak tutur. Sebuah tuturan mampu berfungsi secara psikologis dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pendengar untuk melakukan sesuatu. Kesantunan merupakan prinsip kesopanan dan bentuk strategi komunikasi untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu objek kajian perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa menghasilkan sebuah bahasa memiliki keotonomian dari bahasa lain. Tujuan perencanaan bahasa tergantung pada kesepakatan suatu kelompok untuk menggunakan bahasa.